Pria ini berada di atas perahu cepat. Tiba-tiba dia menyadari fenomena yang menakutkan. Air laut di tepi pantai mulai surut dengan kecepatan yang mengejutkan. Qiang segera menyadari. Dia segera memutar haluan perahu. Dengan cepat melaju ke dalam lautan. Sementara itu, orang-orang di perahu cepat lainnya juga mengambil tindakan yang sama. Mereka tahu menjauh dari pantai akan lebih aman. Karena ombak di daerah dalam biasanya lebih kecil. Meskipun tsunami sudah mulai terbentuk, dan gelombang besar perlahan mendekati jembatan Golden Gate. Namun, tenaga perahu cepat ini, apakah cukup untuk melawan gelombang besar ini masih menjadi tanda tanya. Pada saat ini, semua orang tidak memiliki jalan mundur untuk bertahan hidup. Dinding bendungan tiba-tiba muncul retakan besar. Dalam menghadapi gempa dengan kekuatan seperti itu, bendungan mulai runtuh. Orang-orang panik dan berlarian ke sana kemari. Asisten baru saja keluar dari dalam bendungan. Dia menemukan seorang gadis kecil yang ketakutan. Untuk menyelamatkannya, dia dengan cepat terjebak di kecil itu sementara berhasil menghindari bencana ini. Namun, Profesor belum menyadari bahwa gempa berkekuatan 7 ini hanyalah pertanda dari bencana yang lebih besar. Tokoh utama kita, Qiang Ge, adalah seorang pemadam kebakaran di Los Angeles. Ketika dia mendengar tentang runtuhnya untuk wilayah Clark County dan sekitarnya, penyelamatan massal, dan berita tentang banjir yang menenggelamkan kota, penyelamatan massal, operasi penyelamatan massal di bawah NROM, dia segera mengemudikan helikopter menuju daerah bencana untuk melakukan penyelamatan. Mereka segera berangkat ke San Francisco untuk menyelamatkannya. Namun yang mereka tidak tahu adalah, bencana yang lebih besar lagi mengancam San Francisco. Frekuensi gelombang gempa meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Prediksi, dia melihat sebuah stadion. Dia segera memutuskan untuk menerbangkan pesawat ke stadion. Kemudian mengganti dengan perlengkapan terjun payung. Qiang Ge dan Su Jie melakukan terjun payung ganda yang romantis. Berhasil mendarat di stadion. Namun, gelombang sisa gempa kembali datang. Getaran kali ini yang ditimbulkan oleh gempa sangat mengerikan. Tapi untungnya, Kuat dan putrinya karena bersembunyi di area terbuka. Beruntung selamat dari bencana. Saat Xiao Mei bersiap untuk melanjutkan ke tempat pertemuan yang disepakati dengan Kuat, kota kembali mengeluarkan alarm bencana. Radio mengirimkan berita. Sebuah tsunami raksasa akan segera datang. Untuk melindungi diri, Xiao Mei dengan cepat beralih ke gedung tertinggi di kota, membawa teman-temannya untuk melarikan diri ke gedung ini. Saat ini, air laut di garis pantai surut dengan kecepatan yang mengejutkan. Segera setelah itu, terbentuklah tsunami besar. Jembatan Golden Gate menjadi yang pertama hancur dalam sekejap. Segera setelah itu, gelombang besar yang menakutkan melanda seluruh San Francisco. Kota yang sudah penuh dengan kehancuran. Sekali lagi mengalami pukulan yang menghancurkan. Xiao Mei dan teman-temannya baru saja berlari ke lantai 10 gedung. Saat mereka hampir putus asa, sebuah laser hijau tiba-tiba menarik perhatian mereka. Keduanya segera menoleh, menyadari bahwa itu adalah putri mereka, Xiao Mei. Mereka benar-benar masih hidup. Pasangan itu melihat putri mereka dalam keadaan selamat. Mereka berpelukan dengan penuh emosi. Namun, keberuntungan baru saja dimulai. Bencana segera menyusul. Gedung tiba-tiba runtuh. Air laut dengan cepat menerobos jendela dan mengalir ke lantai 12. Xiao Shuai dan adiknya beruntung terlempar ke samping tangga. Sementara itu, Xiao Mei terjebak di sebuah ruangan kecil. Hanya tersisa sedikit udara untuk bernapas. Dia mencoba menyelamatkan diri. Dia segera menemukan Xiao Mei. Namun, benda berat itu tetap tidak bisa digeser. Yang lebih buruk adalah, satu-satunya udara di ruangan itu juga mulai dikuasai oleh air laut. Xiao Mei perlahan-lahan jatuh ke dalam keadaan tidak sadar. Sebagai seorang ayah, Qiang Ge melihat putrinya dalam bahaya hidup, mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Saya rasa ini adalah kasih sayang seorang ayah. Akhirnya berhasil menggeser semua benda berat, memeluk erat Xiao Mei, dengan cepat membawanya ke lantai 13 yang tidak terendam. Akhirnya, Xiao Mei pulih dari henti jantung. Qiang Ge yang emosional dan Su Jie memeluk putrinya dengan erat. Hati mereka dipenuhi dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Penutup cerita, keluarga semakin menghargai waktu bahagia bersama. Sementara itu, orang-orang mulai aktif membangun kembali tatanan. Secara bertahap mengembalikan kehidupan normal kota. Ping Ge berkata bahwa film hanya membahas film yang baik.